Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 2 dari tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah pola lantai tari daerah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi isi teks bacaan. Dan yang terakhir, ketiga adalah peran keluarga dalam keragaman sosial budaya. 3 materi ini akan kita coba bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, sekali lagi saya ulangi, silakan cermati dan simak baik-baik video pembelajaran ini agar kamu benar-benar mudah dalam memahami pembelajaran kita saat ini. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut satu persatu. Materi pertama adalah pola lantai tari daerah. Nah, materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Nah, ini adalah pengertian dari pola lantai. Sedangkan macam-macam pola lantai pada tarian daerah terdiri dari pertama, pola lantai vertikal. Nah, ini seperti gambarnya ya. Gambarnya lurus ke atas, dan karena dia ke atas maka disebut dengan pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi ini depannya berarti ini belakangnya, atau sebaliknya dari belakang ke depan. Nah, ini merupakan pola lantai vertikal. Kemudian selain pola lantai vertikal ada juga pola lantai horizontal. Kalau tadi berdiri tegak, dia tiduran ya, posisinya tiduran atau horizontal. Nah, ini adalah pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Kalau dia disebut dengan garis ke samping, berarti disebut dengan pola lantai horizontal. Jadi baru 2 ya, nah, vertikal dan horizontal. Kemudian yang ketiga, selain 2 yang tadi ya, pola lantai vertikal dan horizontal, yang kedua adalah pola lantai garis melengkung. Seperti yang ini ya, ini namanya melengkung, membentuk setengah lingkaran, yaitu pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan secara melingkar, melengkung keluar maupun ke dalam. Nah, kalau di sini kan melengkungnya berarti melengkung ke dalam. Nah, kalaupun melengkung keluar berarti ke depan ya, posisinya begini. Nah, ini ke dalam. Kemudian pola lantai diagonal. Nah, ini pola lantainya serong nih, serong. Kalau bentuknya gambarnya segi 4, di sini bentuknya diagonal dari segi 4 tersebut. Pola lantai diagonal adalah pola lantai penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi maksudnya bisa seperti ini bentuknya, atau seperti ini nih, seperti yang kursor saya geser ya. Nah, ini sama nih. Kalau ini kan ke kiri, kalau yang sebelah sini, kalau kita lihat kursornya bergerak di layar, nah ini ke kanan. Dan ini adalah pola lantai diagonal. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi isi teks bacaan. Materi kedua ini adalah materi bermuatan bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8, di mana materi yang akan kita bahas
adalah materi bahasa Indonesia. Tujuan utama dari membaca adalah untuk memperoleh informasi. Nah, informasi yang kita peroleh atau diperoleh setelah menemukan ide-ide pokok setiap paragraf. Nah, jadi kalau informasi itu kita perolehnya dari kita hasil menemukan ide-ide pokok setiap paragraf. Kemudian untuk menemukan ide-ide pokok, bacalah dengan bacaan yang seksama. Jadi bacanya dengan bacaan yang seksama. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi isi bacaan, mengidentifikasi isi teks bacaan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca bacaan tersebut dengan seksama. Berarti dari awal sampai akhir kita harus benar-benar membacanya. Setelah membacanya, kita tentukan, kita cari ide pokoknya dalam setiap paragraf. Nah, setelah itu barulah kita menemukan atau mendapatkan bacaan yang kita temukan yang penting-penting. Setelah itu kita lakukan namanya mengidentifikasi. Nah, itulah tahap-tahap ketika kita mau mengidentifikasi isi teks bacaan. Kemudian ke materi yang ketiga, yang materi ini adalah materi terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu peran keluarga dalam keragaman sosial budaya. Materi ini materi yang bersumber pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.3 dan 4.3. Dimana kalau kita perhatikan yang namanya keluarga itu pasti berperan ya dalam setiap apapun juga, dalam setiap kehidupan kita. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari adat istiadat, bahasa, pakaian, rumah adat, dan kesenian daerah. Nah, ini macam-macam keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Adapun contoh kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya bersama keluarga terdiri dari 5 ya, bukan 4. Dari 5 yang ini kita bisa saksikan. Pertama adalah mempelajari seni musik suatu daerah dan mempertunjukkan hasilnya di depan masyarakat luas. Nah, contoh bagian kita mendukung keberagaman sosial yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua adalah mengikuti festival tari daerah bersama keluarga. Jadi kalau ada festival-festival tarian, nah apalagi festival tarian daerah dari budaya kita, dari bangsa Indonesia, maka kita sama halnya dengan mendukung peran keragaman sosial dengan keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah saling membantu mempersiapkan suatu festival berkaitan dengan budaya daerah. Jadi kalau ada saudara, teman, tetangga, famili kita yang mau melakukan festival, sebuah tarian atau keragaman sosial yang ada di negara kita, kita wajib nih membantu, menolong. Baik itu dalam segi persiapan sebelum festival maupun setelah festivalnya terselenggara. Keempat adalah bagian dari mendukung keberagaman sosial. Kita bisa lakukan adalah ikut mempromosikan tentang kebudayaan daerah setempat. Jadi mempromosikan berarti ikut menyebarluaskan, memberitahukan, menginformasikan tentang kebudayaan daerah yang ada pada suatu daerah tertentu. Kelima, yang terakhir, bagian kita mendukung keberagaman sosial bersama keluarga adalah menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah setempat. Jadi dengan menjaga kelestarian budaya tersebut di daerah tersebut, itu merupakan contoh kegiatan kita yang bisa kita lakukan bersama keluarga, bagian dari mendukung keberagaman sosial budaya di negara kita. 5 hal ini mudah-mudahan kita bisa menerapkan, bisa mengamalkan
di diri kita bersama keluarga kita, sehingga budaya-budaya yang banyak di Indonesia masih bisa tetap kita lestarikan sesuai dengan apa adanya seperti semula. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran kita kali ini dengan 3 materi yang tadi sudah kita bahas tuntas satu persatu, maka kamu silakan menjawab soal-soal latihan berikut, di mana soal latihan ini terdiri dari 4 soal diambil dari materi-materi yang tadi sudah kita bahas. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga benar jawabannya, dan jawablah hasilnya sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga sukses, saya doakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.